aku masih mempertanyakan nih kenapa si ibu, memutuskan untuk tidak pamit gitu. Padahal kan ya penting banget ya komunikasi antara ibu dan anak terutama, dan anak dan ibu. Kalau misalkan ada apa-apa tuh harus diomongin gitu. Ya mungkin ibunya takut kalau, nggak dapat izin untuk jadi TKI ke luar negeri, tapi menurutku sih tetap apapun harus diomongin. Mau itu akhirnya jadi berantem, tapi paling tidak sudah ada komunikasi yang dilakukan gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anissa Sadino di acara ya? Enggak sih, di podcast. Di podcast Rindu Ibu. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin aku di sini dalam membacakan cerita-cerita tentang ibu yang dikirimin sama pendengar-pendengar kita juga. Dari mulai cerita yang sedih, cerita yang menyenangkan, cerita yang mengecewakan, atau cerita yang benar-benar kayaknya nggak enak untuk diomongin ke orang-orang atau di-share, tapi kalau disimpan tuh malah dada tuh jadi sesek, jadi penuh gitu. Terima kasih atas keberanian kalian untuk berbagi cerita ya, cerita personal kepada kita. Dan seperti biasa aku akan bacain cerita-cerita yang sudah masuk ke email kami. Ini ada cerita dari Wisnu, langsung aja aku bacain ya. Halo tim Doa Ibu Media, perkenalkan saya Wisnu. Halo. Beberapa waktu lalu saya melihat video-video kalian dan saya menjadi tergerak untuk membagikan cerita saya kepada penonton Doa Ibu. Thank you. Cerita yang saya bagikan sama seperti cerita lainnya, yaitu tentang kerinduan kepada ibu di perjalanan saya menjadi dewasa, dan alhamdulillah ibu saya masih menemani saya hingga kini. Beberapa tahun lalu saya pernah mengalami hal paling gelap dalam hidup saya. Sejak SMP saya sudah ditinggal oleh bapak untuk selama-lamanya. Dan setelah setahun kepergian bapak saya, ibu saya tiba-tiba memasukkan saya ke pesantren untuk bersekolah. Entah apa alasannya, namun saya ikuti kemauan beliau. Awalnya aku pun tidak berpikir apa-apa atas keputusan ibu untuk memasukkan aku ke pesantren. Ibu cuma bilang supaya aku menjadi anak yang pandai dalam agama. Sebulan 2 bulan aku di pesantren, ibu sesekali masih suka datang untuk menjenguk aku di pondok. Ibu suka datang membawa makanan kesukaanku atau cuma sekadar nengok aja. Namun ada yang berubah. Tiba-tiba ibu sudah tidak pernah datang lagi ke pondok dan sudah tidak pernah menelpon aku. Oh ya, di sini aku nggak bawa HP ya. Biasanya ibu akan menghubungiku melalui guruku. Sorry, aku tadi juga udah, loh kok nggak pernah telepon, emang boleh bawa HP ke pesantren? Oh ternyata lewat gurunya. Oke, sorry ya, maaf suzon. Lanjut lagi. Saat tiba, pembagian raport dan para santri diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba yang menjemput tanteku bukanlah ibuku. Aku pun heran, kenapa bukan ibu yang jemput ya? Kenapa harus tante aku? Namun aku masih berpikir positif, mungkin saja ibu lagi gak sempat untuk jemput. Saat tiba di rumah, ternyata ibu gak ada juga. Akhirnya rasa penasaranku pun muncul dan aku pun menanyakan di mana keberadaan ibu kepada tante aku. Tanteku pun mulai menceritakan di mana ibuku saat ini. Ternyata ibu ada di luar negeri dan bekerja sebagai TKI untuk memenuhi segala kebutuhanku di sini. Saat ayah meninggalkanku, ibu tidak ada pemasukan untuk bertahan hidup menghidupiku. Awalnya aku sedih karena ibu tidak berpamitan denganku. Aku merasa ditinggal begitu saja. Namun tanteku memberikan aku pengertian bahwa ibu akan balik nanti setahun sekali. Singkatnya sudah terhitung 1 tahun ibu pergi menjadi TKI. Dan ibu juga belum pulang. Aku pun sulit untuk menghubungi ibu karena zaman dulu teknologi pun tidak secanggih sekarang. Rasa kesal dan sedih aku rasakan setiap kali aku mengingat ibu. Aku merasa menjadi anak yang diungsikan di pesantren dan ibu pergi begitu saja. Oke, ini somehow walaupun aku belum pernah ngerasain, tapi aku paham rasanya karena
biasanya ibu yang biasanya datang bawa makanan, ngejenguk, terus ngobrol-ngobrol sama kita atau telepon lewat gurunya gitu, lewat ke pesantrennya. Tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Dan perginya pun langsung ke luar negeri, jauh, jadi TKI juga. Dan menurutku penting ya, komunikasi dalam keluarga itu penting sekali gitu. Apalagi ini udah menyangkut kayak ada anggota keluarga yang bekerja yang mana itu orang tua, dan juga paling nggak pamitan lah gitu, sesimpel kayak kita misalnya mau ke kantor atau mau sekolah gitu, kita cium tangan orang tua kita gitu, itu sama aja kayak itu minta restu ibu atau bapak ya, orang tua gitu, untuk aku mau sekolah, doain semoga aku selamat di jalan, semoga aku bisa menimba ilmu dengan baik dan ya mendapat berkah karena sudah menimba ilmu atau mencari rezeki gitu kalau buat yang kerja ya gitu. Jadi pentinglah komunikasi untuk hal-hal kayak gini gitu. Dan aku masih mempertanyakan nih, kenapa si ibu memutuskan untuk tidak pamit gitu, padahal kan ya penting banget ya komunikasi antara ibu dan anak, terutama dan anak dan ibu. Kalau misalkan ada apa-apa tuh harus diomongin gitu ya. Mungkin ibunya takut kalau nggak dapat izin untuk jadi TKI ke luar negeri, tapi menurutku sih tetap apapun harus diomongin. Mau itu akhirnya jadi berantem, tapi paling tidak sudah ada komunikasi yang dilakukan gitu. Aku lanjut lagi. Hidupku tidaklah seindah dan senyaman bersama ibu. Walaupun hidup kita berdua sangatlah perih saat kepergian ayah, namun kali ini aku merasakannya jauh lebih perih. Hidup bersama tanteku tidak senyaman bersama dengan ibu. Mereka tidak jahat, namun rasa tidak enak dan merasakan ada batasan antara aku dan tanteku membuatku tidak nyaman. Tiap kali waktu libur, aku tidak mau pulang ke rumah. Tidak mau untuk bertemu dan tinggal bersama tanteku karena aku lebih nyaman berada di dalam pondok dibanding aku harus pulang namun tanpa adanya ibu. Hari-hari aku selalu mendoakan ibu agar ibu sehat dan segera pulang. Karena aku pun tidak tahu bagaimana kabar ibu. Apakah beliau sehat? Apakah beliau sakit? Apakah beliau sudah menikah lagi? Entahlah. Setiap hari pikiranku selalu bersaut-sautan memikirkan keberadaan ibu. Aku paham perasaan Wisnu juga nih ya, somehow. Karena ya namanya kita biasa tinggal sama orang tua, sama ibu ya, keluarga inti gitu, terus tiba-tiba kita harus tinggal dengan orang lain, walaupun itu cuma tante aja atau om gitu, tapi kayak ya nggak nyaman gitu, karena ya nggak sebebas itu ya tinggal sama mereka gitu. Yang kalau misalnya ini terkait sama budaya di rumah sih, kalau misalkan kita di satu rumah sama keluarga inti terus kita mau pergi gitu, pulang jam 10 gitu, ya belum tentu jam 10 itu buat orang lain itu belum semalam itu gitu. Kayak buat kita, ibu kita oke, pulang jam 10 itu tidak terlalu malam, tapi mungkin buat orang lain itu sudah sangat malam gitu. Dan hal-hal kayak gitu tuh yang butuh penyesuaian kan, yang bikin kita nggak nyaman, apalagi kita udah nggak muda lagi gitu. Dan sebelumnya sudah ada budaya atau aturan yang tercipta di keluarga inti kita gitu, dan kita sudah terbiasa. Dan ini kan harus bikin kebiasaan baru juga kan kalau kita tinggal sama orang lain. Aku lanjut lagi. Singkat cerita, ibu sudah 15 tahun meninggalkanku sendirian di sini. Aku pun sudah lulus sekolah dan sudah bisa mencari uang sendiri. Saat lulus, hidupku makin gak karuan. Aku hidup dari kota ke kota sesuka hatiku melangkah. Karena aku merasa bebas yang tidak ada yang mencariku setiap harinya. Saat zaman semakin maju, teknologi pun semakin canggih, tiba-tiba ada telepon masuk yang nomornya pun tidak aku kenal. Karena penasaran, akhirnya aku angkat dan mendengar ada suara halo, dan suara itu tidak asing. Ternyata telepon tersebut adalah telepon dari ibu. Jantungku deg-degan dan lemas saat tahu itu adalah ibu yang menelpon aku.
Ibu menanyakan kabarku dan meminta maaf untuk kepergiannya selama ini. Ibu menyampaikan kabar bahwa 2 bulan lagi dirinya akan segera pulang dan kini ia sedang menyiapkan berkas-berkas untuk pulang ke Indonesia. Rasa haru, sedih, dan senang bercampur jadi satu. Aku yang sempat berpikir jika ibuku sudah tiada karena berbelas-belas tahun tidak ada kabar, nyatanya ibu mengabariku kembali dan alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat. Keesokannya aku mencoba menghubungi kembali nomor tersebut, namun tidak bisa. Aku masih berpikir positif, mungkin saja handphone ibu mati makanya tidak bisa dihubungi. Terus ku coba menghubunginya, namun tidak bisa untuk dihubungi. Perasaanku kembali tak karuan dan berpikir apakah yang kemarin menghubungiku itu gaib atau benar ibu. Waktu sudah berlalu hingga 2 bulan dan ibu belum juga pulang. Aku sudah menyerah untuk menghubunginya, cuma bisa pasrah dan menjalani hidup apa adanya aja. 6 bulan setelah ibu menelepon aku dan tidak adanya kabar setelah itu, tiba-tiba ada sosok perempuan datang mengetuk rumahku dengan menggunakan kerudung panjang juga masker. Aku heran, siapa sosok wanita yang datang ini? Setelah masker dibuka, ternyata perempuan itu adalah ibu aku. Ibu menepati janjinya bahwa dirinya akan pulang. Badanku mendadak lemas dan air mataku tumpah begitu saja saat tahu ibu datang. Ternyata kenapa ibu tidak bisa dihubungi? Karena HP-nya diambil oleh majikannya dan ada kendala saat mengurus visa. Jadi waktu untuk balik ke Indonesia pun terbuang begitu banyak. Saat ibu pulang, ibu menceritakan semuanya kepadaku dan meminta maaf sudah meninggalkanku begitu lama. Namun itu semua ibu lakukan untuk kelayakan hidupku di sini. Ternyata ibu di sana sangat merindukanku dan ibu pun disiksa oleh majikannya, seperti yang suka dibicarakan oleh media-media. Aku pun merasa bersalah karena menganggap ibuku membuangku pada saat ia meninggalkanku di sini sendiri. Maafkan aku Bu karena sempat berpikir buruk terhadap pilihanmu saat itu. Saat ini biarkan aku saja yang berjuang untuk kehidupanmu Bu. Aku akan membuat ibu selalu bahagia dan bisa istirahat setelah bekerja selama ini. Doakan anakmu ini Bu. Terima kasih Wisnu udah ngirimin ceritanya, udah berbagi dengan kami. Thank you banget. Dan dari sini ya ini ya risiko yang dialami oleh keluarga-keluarga yang salah satu anggotanya memutuskan untuk jadi TKI di luar negeri. Apakah di sana si anggota keluarga itu dapat majikan yang baik atau enggak, terus komunikasi juga pasti susah, itu pasti akan dialami gitu. Dan itu sebenarnya yang bikin sedih gitu ya. Ya mungkin di sini Wisnu sebagai anak pasti mikirnya emang nggak ada cara lain ya gitu. Apakah ibu aku harus jadi TKI? Kan di sini juga banyak kok lapangan pekerjaan lainnya gitu. Tapi mungkin ya ibunya Wisnu pasti sudah memiliki banyak pertimbangan juga kan, apa sih yang bikin si mamah nih akhirnya mau ke sana, apakah itu jalur cepatnya ataukah itu sudah keputusan matang-matang, kita nggak tahu. Dan kita juga di sini Wisnu emang nggak cerita sih lebih detail ibunya tuh disiksa seperti apa, tapi patut diapresiasi Wisnu sudah mau terbuka sekali untuk berbagi ceritanya yang sangat personal ini dengan kita gitu. Dan tentunya cerita kayak gini kan punya makna dan arti yang besar dan berguna buat teman-teman yang lain kan yang dengerin. Oke, dari ceritanya ini lebih ke soal kerinduan seorang anak sama ibunya ya gitu. Dan setelah dia sudah ketemu lagi sama ibunya, dia merasa lega, akhirnya ibunya kembali dan dia memutuskan untuk udah Mama diem aja di rumah karena ini udah waktunya buat aku sebagai seorang anak untuk bekerja menghidupi keluarga ini gitu. Dan bagus sekali kesadarannya Wisnu ini gitu, karena ya udah memang sudah waktunya, dia sudah cukup umur juga untuk bekerja, ya udah itu udah jadi tanggung jawab dia gitu ya. Satu sisi itu kan bentuk terima kasih kita dan bentuk balas budi kita untuk ibu ya, walaupun kayak
walaupun kita udah ngelakuin segala macem ini itu, berdarah-darah, nangis-nangis, keringetan gitu, kayaknya tetap nggak cukup juga gitu. Kayak kita masih belum bisa, kalau aku ya kayak belum bisa bales budi juga deh dengan apa yang gue lakuin selama ini ke ibu gitu. Kayaknya belum setimpal, tapi memang tidak akan pernah setimpal kecuali nanti kamu sudah jadi ibu juga gitu, mungkin kamu akan ngerasain. Tapi percayalah, seorang ibu juga ngerasa pengorbanan yang dia berikan kepada anak itu bukan sesuatu yang besar kok, itu sudah kewajiban, dan itu bentuk sayangnya seorang ibu aja ke anak gitu, dan itu hal yang wajar. Dan di sini aku sebenarnya masih tetap mempertanyakan sih kenapa ibunya Wisnu ini tidak ngomong ya ke Wisnu dari awal gitu kalau misalkan mau pergi untuk jadi TKI, dan harusnya ada diskusi dulu, ada komunikasi dulu gitu. Tapi mungkin seperti yang aku bilang tadi, ini adalah cara cepatnya si mama untuk menghidupi keluarganya. Toh juga kan Wisnu di pesantren juga, istilahnya hidupnya terjamin gitu. Dan juga yang penting di pesantren fondasinya dari segi agama itu akan kuat gitu. Jadi mungkin si mama percaya kalau fondasi agamanya kuat, insya Allah Wisnu juga akan kuat secara mental gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Wisnu udah ngirimin ceritanya. It's a beautiful story. Dan thank you banget udah mau berbagi sedalam ini ya dengan kami semua untuk dibacain dan didengerin sama teman-teman yang setia mendengarkan podcast Rindu Ibu. Nah, buat teman-teman yang juga ingin berbagi ceritanya soal mama, boleh kirimin ke email yang di mana sini atau di sini, di mana aja ya, nanti editornya yang tinggal naro gitu. Dan juga sebentar, aku boleh minum dulu nggak sih? Nah, ini ya kelihatan ya, apa tulisannya? When you have your mother's dua, you stand against the world. Gitu. Doa ibu penting banget buat kamu dan hidup kamu dari segi karir dan apapun itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa ya tadi kalau mau ngirimin ceritanya ke email tadi udah di-share, dan itu pasti banget akan kita bacain. Thank you untuk teman-teman yang setia mendengarkan sampai episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Anissa Tadino pamit undur. Bye.